Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran tamu yang super istimewa nih dari Sanggar Susi Bondres Buleleng. Nah, siapa sih yang nggak tahu nama karakter Susi? Pasti tahu. Nah, kita sekarang mau bahas tentang karakter Susi di Susi Bondres. Langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra. Astungara. Selamat datang di Bali Now. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang nih masalah apa ya, karakter Susi. Karakter Susi. Dan Susi Bondres. Nah, apa sih hubungannya karakter Susi dan Susi Bondres? Nanti harus dijelaskan panjang lebar di Bali Now. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, bisa diperkenalkan siapa-siapa saja yang ada di karakter Bondres Susi. Om Swastiastu, ya. Bali Now. Bali Now. Bali Now. Personil kita sebenarnya berlima, yang sebagai penerusnya Susi, penerusnya almarhum, sebagai Susi juga. Ya. Niki Ide Bagus Pidade sebagai penasar dan bisa berubah menjadi Bondres juga dengan nama Gus Gloyoh dengan logat negara. Ya. Dan ada lagi Ketut Suwardana namanya dari Sambangan itu sebagai pemeran Kartale. Dan bisa juga berubah menjadi Tut Loleng namanya di Bondres sebagai Bondres. Dan ada Liku dan Desa Rainya. Ada Liku dan Desa Rainya. Ya, berarti memerankan Desa Rainya dari Tabanan. Iya. Oh, beda dari Buleleng. Dari Buleleng. Berarti total ada 5. Dan total ada 5. Total ada 5. Oke. Nah, bisa dijelaskan nih awal terbentuknya Susi Bondres. Susi Bondres ya? Susi Bondres. Susi Bondres. Itu awal terbentuknya sih sebenarnya yang tahu sekali sih ini Billy Ketut Suwardana sama Pak Putu Rakse. Karena waktu terbentuknya Sanggar Susi Bondres itu mereka bertiga yang mendirikan. Bapak Billy Ketut Suwardana dan Pak Putu Rakse. Bapak almarhum. Jadi yang sebenarnya tahu detail sekali perjalanan Sanggar Niki ya Ketut sebenarnya, karena mohon maaf untuk sekarang Billy Ketut lagi ada halangan kematian. Tidak bisa hadir ya, harusnya lengkap loh ya. Sudah packing. Oh iya, tiba-tiba baru tadi pagi. Ya, tadi pagi dikasih tahu. Jadi setahu Tiang sih dari ceritanya Billy Ketut, Pak Putu Rakse juga, setahu Tiang Sanggar Niki terbentuknya tahun 2015. Tahun 2015. Waktu itu Bapak sudah tidak aktif di Sanggar sebelumnya ya, akhirnya karena awalnya kan maunya fokus ke bidang di kantornya karena sudah menjabat sebagai kabin. Malu kalau misalnya ada pentas pagi, malu izin terus di kantor. Ya, mundurkan diri, mau fokus di kantornya karena sudah ajang-ajang PKB juga waktu itu. Udah lepas sebagai kabin kan tugasnya di kantor sangat banyak, padat. Sedangkan job di luar juga banyak, makanya harus milih, lebih pentingkan dulu karirnya. Harus salah satu dikorbankan. Ya. Oh, berarti itu alasan Bapak mundur dari Sanggar sebelumnya ya, ingin fokus sebetulnya di. Tapi tiba-tiba mendirikan sebuah Susi Bondres, gimana tuh awal? Nah, itu awalnya karena permintaan masyarakat. Bapak terus dihubungi, padahal sudah dikasih tahu saya sudah resign lah misalnya. Iya. Katanya resign, mau silakan hubungi di perkumpulan itu. Tapi dari masyarakat minta supaya Bapak yang tidak mau tahu, pokoknya harus Bapak, harus Susi yang betul-betul Susi yang itu mungkin ya. Ya. Karena mungkin karakter Bapak itu sudah kena di masyarakat. Sudah kena banget karakter Susi ya. Sudah melekat di masyarakat. Jadi masyarakat nggak mau tahu. Harus Bapak yang datang untuk menghibur. Ya. Jadi akhirnya Bapak gimana waktu itu? Nyomot penari. Banyak pengadeg ajak gigel, nyai ajak ya nih, makanya minjam satu. Tampil itu pertamanya, baru pentas keduanya karena mungkin merasa ya memang harus dijalani lagi nih.
topeng ini, ya. Makanya Bapak merekrut, kebetulan juga Pak Pudorakso kan freelance, Liku Buleleng itu kan freelance, tidak dulu nggak punya grup, itu ditawari, oke masuk, mau, baru ikut loleng, mau juga, gitu. Makanya gabung bertiga saja dulunya, bondres saja, artinya nggak ada wali kan. Iya. Terus seiring berjalannya waktu adalah tuntutan untuk sedekarya. Sedangkan di grupnya apa nggak ada yang bisa sedekarya, belum bisa, karena belum boleh. Akhirnya merekrut Pak Wayan Suryawan dari Pacung. Banyak yang direkrut ya masuk ke. Mau ya ditawari mau nggak? Hanya di grupnya Bapak memang tidak ada yang mengikat. Peraturan kita di grup, kita tidak ada mengikat, siapa aja boleh keluar untuk menari, karena itu sudah rezeki mereka. Kita tidak akan menghalangi rezeki mereka. Makanya tawari Pak Wayan mau, mumpung nggak ada job, mau gabung untuk peran penasar dan sedekarya. Oh, berarti itu benar-benar di luar rencana ya? Di luar rencana. Mengalir ya? Mengalir aja tiba-tiba terbentuk susik bondres gitu ya. Padahal sebenarnya sebelumnya ingin fokus bekerja. Karena malu sama stafnya. Iya. Kalau dicari Bapak ke kantor, ada yang nyari ke kantor, pasti stafnya buat alasan yang beda-beda nih. Yang satu tanya, oh lagi keluar makan, yang satu tanya, oh masih ke sana, kan beda jadinya. Ya kalau misalnya masyarakat yang mencari Bapak, tapi kalau atasan yang cari Bapak, sedangkan stafnya nanya beda-beda, kan Bapak yang kena jadinya. Akhirnya terbentuklah di tahun berapa itu? Di 2015. 2015 terbentuk Susik Bondres Buleleng. Sampai berapa tahun itu? Sebentar sih sebenarnya Bapak. Adanya sebentar, 2018 Bapak sudah meninggal. Oh ya 3 tahun ya kurang lebih akhirnya. Ini kan masyarakat sudah sangat mengenal banget karakter Susi, topengnya itu ya, topengnya. Susi ya. Jadi sebetulnya tahu nggak? Saya manggilnya beli siapa sih? Masa beli Susi? Kan penerusnya Bapak. Nama tiang Arya Darmadi. Ya, beli Arya ya. Lebih sering dipanggil Cimcim sih sebenarnya. Beli Cimcim aja lah. Beli Cimcim ini pengganti dari sosok ayah, yaitu sebagai Susi di Bondres. Karena ayah sudah almarhum, sudah meninggal, akhirnya diteruskan oleh anaknya. Beli Cimcim sekarang menjadi Susi Bondres ya. Nah, tahu nggak bagaimana sih awalnya Bapak menemukan nama Susi itu di Bondres? Tahu nggak sejarahnya? Kalau pribadi sih nggak pernah diceritakan ya. Tapi kini dulu sebelum Bapak tenar, sebelum Bapak terkenal itu Bapak dari SMA sudah memerankan lawak sebenarnya. Cuma bersama Pak Wayan Sujanu namanya, dari Singaraja juga. Asalnya dari Baduridi, sekolahnya di Singaraja. Itu sebenarnya dari SMA, Pak Wayan Sujanu dan Pak Sujanu ceritanya Pak Sujana ke Singaraja nih memang untuk belajar, bukan untuk melawak. Dikenal sama Bapak, diajakin gabung berdua aja dengan topengnya yang dikasih. Bapak yang bawa topeng itu. Oh, Bapak yang bawa karakter topeng yang sering dipakai menjadi Susi itu. Ya, katanya Pak Sujana, topeng yang dibawa Bapak nih topeng penasar, topeng cewek, dan topeng cungi. Dan topeng cungi itu dipakai berdua. Bapak Sujana tetap sebagai penasar, Bapak yang dua peran. Ya, untuk menghibur di sekolahnya, PGA dulu. Terus dari PGA banyak ada tawaran-tawaran keluar, ikut. Belum juga punya nama Bapak. Dengan nama Susi itu belum, masih peran cewek aja katanya Pak Sujana. Setelah gabung Nikida dengan grup Dwi Mekar, Bapak karena terus dituntut siapa sih namanya ditanya itu kan Bapak bingung apa saya pakai. Dan terus Bapak Nike selesai pentas Nike mampir ke warung kopi sendirian berdua atau sama temannya. Terus di sana ketemu dengan karakter Nike. Dagang kopi Nike gini, kita nggak nanya siapa nama itu, nama pedagangnya, tapi dagang kopinya langsung ngomong, ya dagangnya Susi mau nggak enak kopi susu, kopi begini.
Jadi Bapak terinspirasi dari itu karakternya. Itu dipakai, tanyain sama Pak Sugiono, cocok sih nganggon karakter saya. Ya kalau misalnya cocok, anggon sing dulu. Kita Bapak bisa membawakan itu, Iya. terus lah dipakai nama Susi. Pokoknya ngerenyet kayak dagang kopi. Kayak dagang kopi, gitu. gitu. Dan namanya juga dipakai. Namanya juga dipakai Susi. Sejak saat itu nama Susi hadir di panggung Ya. hiburan Bondres di Bali. Dari ceritanya Pak Sugiono nih. Iya. Jadi Bapak nggak ada Nggak pernah cerita cerita. apa-apa ya. Kenapa Bapak menggunakan karakter seperti Susi itu? Ada cerita? Gimana ya? Mungkin Bapak, ya memang karakter Susi ini, karakter perempuan di topeng ini memang paling gampang mungkin dipelajari. Atau Dan terinspirasi mungkin dari... terinspirasinya Bapak memang terinspirasi dari Tugek Carangsari, Badung. Topeng topeng. Tugek. Sama juga bentuk. Sama, memang sama. Itu karena Bapak memang dari kecil itu otodidak dia latihan narinya. Nggak pernah diantar kemana-mana. Ada latihan tari di Banjar, datang ke sana sendiri dah, latihan. Pas kebetulan topeng Tugek niki ada tampil di Singaraja, Bapak sendiri juga ke sana nonton gimana sih Tugek ini. Karena dulu Bapak kan cuma dengar-dengar di radio, Tugek, suaranya Tugek. Mungkin Bapak tertarik dari itu. Pas Tugek tampil di Singaraja, Bapak nonton, katanya terinspirasi dari topeng Tugek. Bapak buat topeng juga, katanya terus dipakai. Terinspirasi Dari oleh Tugek Carangsari ya. Leluhur Tugek Carangsari. Iya. Topengnya bentuknya sama Bentuknya, juga. Karakternya sama nggak waktu itu? Kalau karakter Beda ya? yang nggak pernah nonton Tugek, Oh iya. kurang tahu karakternya Tugek Carangsari. Tapi kalau karakternya Bapak kan memang ya seperti itulah. Iya. Amat sangat menghibur gitu. Oke, baik. Nah, pemirsa, di segmen kedua nanti kita masih akan membahas tentang seperti apa sih mungkin ada pesan-pesan almarhum Susi terhadap anak pertama beliau, seperti apa untuk meneruskan karakter Susi. Saat lagi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now, masih bersama Susi Bondres. Kita masih membahas tentang perjalanan sejarah terciptanya karakter Susi Bondres. Susi Bondres Susi ya. Bondres. Iya. Nah sebelumnya saya mau tanya sama Bligus. Bligus sih lah. Pidade. Bligus Pidade. Mulai gabung di Susi Bondres sejak tahun berapa, Bligus? Kalau mulai gabungnya di 2021. Tapi sebelum nikah di 2017 istilahnya sama almarhum Bapak sama-sama memerankan Arje awalnya. Dengan Pak Putu Rakse. Jadi tidak di Bondres. Ya, awalnya tidak di Bondres, dia yang fokus ke wali karena memang dari keluarga kan tradisi soalnya wali topeng Sidakarya. Nah, jadi lebih ke arah tradisi kalau dia. Akhirnya di 2017 ikut pementasan Arje, waktu itu mewakili Kabupaten Buleleng di PKB dengan karakter penasar. Mungkin almarhum Bapak melihat potensi dan sempat juga pentas satu panggung waktu itu di Buleleng Festival, Bulfest di 2018 kalau nggak salah. Nah, itu juga dengan karakter yang sama penasar waktu itu. Jadi awalnya seperti ini akhirnya mulai gabung di Bondres. Aktif di 2021 aktifnya. Aktifnya di 2021. Sahnya ya sebagai apa di Bondres? Kalau di tradisi tetap di penasar. Kalau di Bondresnya karena yang punya satu karakter topeng Bondres Gus Geloyoh gitu. Jadi memang terinspirasi dari istri Tiang karena istri Tiang dari negara. Iya. Jadi ada sebuah keunikan nih. Jadi kalau logat Buleleng itu disandingkan dengan logat negara, dia akan memiliki tolak belakang berseberangan gitu. Iya. Jadi tapi maksudnya sama, cuman ketika orang negara berbicara dengan orang Buleleng ada selisih paham, tapi sebenarnya yang dibahas satu itu aja. Jadi memang karakternya sudah terinspirasi dari istri dari negara. Makanya fasih berbahasa negara. Oh gitu, padahal aslinya dari Buleleng. Aslinya dari Buleleng. Ini kan Bligus ini mengikuti transisi dari Susi yang benar-benar diperankan oleh Susi Bapak ya.
akhirnya sekarang sudah diganti oleh diwariskan. ke anak beliau, Beli Cim Cim. Ya, itu gimana saat itu? Artinya kalau dari segi karakter, Ya, mungkin tetap kalau karakter Susi mungkin sudah melekat dengan almarhum bapak. Cuman apapun kita di seni tradisi topeng pasti awalnya kan memang harus menirukan dulu. Ada istilahnya tokoh yang kita idolakan, baru kita bisa mengikuti. Kalau menjadi tokoh itu kita ya. Sambil kita berimprovisasi lah nanti, sesuai dengan karakter kita. Mungkin kalau Brigade kan istilahnya mungkin secara spesifik karakter belum bisa seperti bapak, tapi paling tidak dari segi postur tubuh, mimik, bibir, kemudian gerak-gerik, gestur sudah bisa mengikuti. Walaupun tidak bisa 100% mungkin kita tanya ke Beli Cim Cim gimana sih? Beli Cim Cim, ini kan Susi ini kan nama Susi sudah sangat melegenda, kemudian sudah sangat dikenal oleh masyarakat, apalagi yang benar-benar mengikuti hiburan Bondres ya, masyarakat Bali kan siapa sih yang nggak tahu Susi Bondres, ompaknya nanjak memek yangi gitu. Nanjak memek. Iya. Mirip banget. Nah, itu ada nggak perbedaan Susi yang dulu dengan Susi yang sekarang? Ada nggak perbedaannya atau sama banget? Kalau yang disuruh menilai apanya yang beda? Iya. Karena kalau Tiang, saya pribadi tidak mau menyamai bapak. Karena Susi ya Susi punya, bapak yang punya. Tapi saya tetap memakai apa yang diminta dari bapak. Jargonnya bapak jangan sampai hilang. Jargonnya Susi. Tapi lo karakter juga harus ngerenyet. Soalnya saya sebelum gabung sebelum mewarisi bapak Niki, dia gabung di Sanggar Sundari Bajra dengan karakter cewek juga. Tapi cewek tomboy, bukan cewek kayak bapak gitu. Karena yang memang sulit yang menjadi cewek karena malu gitu. Dulu malu Tiang, jujur dulu Tiang malu menjadi seorang awak perempuan gitu. Tapi karena bapak yang meminta, pokoknya harus lanjut sebagai Susi sebagai peran cewek di Sanggar Sundari Bajra. Bapak yang meminta saat itu harus bisa makanya masih di Sundari Bajra itu masih agak tomboy ceweknya. Atau bapak memang sudah mempersiapkan ya, jangan-jangan ya? Kemungkinan. Ya, cuman tapi sempat diungkapkan nggak? Nggak pernah. Kamu harus meneruskan saya. Nggak pernah. Waktu sakit aja pernah. Nah, waktu sebelum meninggal. Akhirnya waktu bapak menjelang meninggal itu pesan apa sih yang disampaikan kepada Beli Cim Cim? Pesannya satu, jangan sampai Susi itu hilang di hati masyarakat. Karakter Susi itu hilang. Ya, dia harus melanjutkan masyarakat. Kata harus harus yang agak berat kan, amanah Nike. Terus yang kedua, tetapang banding ayah. Aman beyahnya, jangan mandang apa-apa. Tuh, terus tetaplah gabung ya untuk sesama seni untuk kangani. Karena menurut bapak memang sudah terkenal, tapi di atas bapak masih ada. Itu dah yang tiga ini yang sebenarnya ditekankan dari bapak. Luar langit, no ada langit. Oke, benar. Sebelum bapak meninggal. Jadi bapak tahu nggak waktu itu Beli Cim Cim itu saat bapak belum meninggal, bapak kan sempat menderita sakit agak lama ya Beli Cim Cim ya. Itu sempat melihat nggak Beli Cim Cim sudah memerankan tokoh Susi? Sempat, sering ditonton. Oh ya? Ya, makanya setelah di Sundari Bajra nih. Iya. Ya, tampil di Sundari Bajra. Sebagai Susi? Sebagai peran cewek, tapi nama saya di Sundari Bajra itu Gek Mawar. Gek Mawar, ya. Belum Susi? Belum. Nah, saat menjadi Susi dan menggunakan topeng Susi itu bapak sempat tahu nggak? Enggak. Oh, belum. Pernah sekali di Mahalangu. Oh, sempat? Pentas pertama dan terakhir duet sama bapak. Bapak menggunakan topeng Susi. Beli Cim Cim juga? Topeng Susi. Oh, kembarannya Putri Susi. yang terbuang itu di Mahalangu. Gitu. Itu pertama dan terakhir. Duet langsung. Berarti sempat ya. Dan topengnya pun bapak waktu buat topeng itu memang dua buat.
Dia nggak tahu artinya maksudnya apa. Dia cobakin, jadi gede cocokin. Coba yang pertama nggak cocok di sini, agak tekan di hidung. Terus yang kedua pakai pas, langsung pakai. Tapi bapak pakai punya tiang nggak cukup di sini di pipinya. Iya, yang Padahal sama bentuknya. Ya. Kok bisa? Kita nggak pernah ngukur wajah, tapi langsung dibuatkan. Emang cocok sendiri-sendirinya. Gitu. Jadi yang sekarang sering dipakai sama beli cim-cim yang dipakai sama bapak? Enggak. Itu memang dari bapak minta. Oh. Topeng bapak anggon taksu. Anggon sungsungan. Jadi topeng kamu lah topeng. Anggon. Dulu meninggal juga ngomongnya. Gitu juga. Jadi bapak mewariskan karakter itu dengan membawa topeng tetap susi ya, tapi sendiri ya, bukan topeng yang dipakai almarhum ya. Ya, bukan. Iya. Itu memang permintaan bapak itu. Nah, konan ya nyoba. Belum pernah. Belum pernah. Ya. Takutnya nanti kengkeng. Ya sekali lah kita kan nggak tahu. Iya, betul. Berarti sekarang sudah menggunakan nama Susi Bondres kan. Susi Bondres. Terus ada nggak sisi kesulitan yang beli cim-cim nggak bisa menirukan betul-betul seperti bapak gitu loh? Ada nggak? Ada banyak. Oh ya? Banyak. Ini masih belajar nih. Masih proses karena ya. Kalau bapak kan memang ceplas-ceplosnya yang unik. Iya. Celetak-cetukannya yang unik. Artinya pas kita anggap dah penasar kata lo yang sedangkan ngomong, bapak langsung nyeletuk biar itu karakternya bapak sekali. Itu yang bapak. Saya nggak bisa nih karena dia pribadi agak ketul dia ngomong. Kayak sekarang kan ada nadat-nadat ngomongnya. Itu yang dia nggak bisa. Oh, bapak lebih lancar, lebih spontanitasnya lebih cepat nyerocos gitu. Kalau yang masih kenah gitu. Mau jawab kemana sekarang masih gitu. Berarti hebat sekali ya. Itu yang belum tiang. Dan untuk lagi segi suaranya dia memang nggak bisa menjaga bapak. Bapak ya memang full suaranya memang agak kecilan dari tiang. Tiang kan sudah sebesar ini. Iya. Bapak lebih kecil makanya lebih gampang untuk merubah karakter ke perempuan. Kalau tiang masih cewek tomboy. Masih sedikit cowok lah suaranya. Berarti bapak betul-betul sepertinya tidak ada yang bisa 100% ya sama seperti Susi. Maka dari itu tiang Susi yang punya, bapak yang punya. Dan tiang pun yang tiang pakai itu cuma topengnya saja. Di muka nike dia nggak isi. Kalau bapak kan ciri khasnya adengannya. Dia nggak pakai. Membedakan bahwa ini generasi penerusnya ya. Dan setiap pentas pun tetap kita bilang kalau Susi itu sudah meninggal. Terus sekarang ini anaknya. Tapi masyarakat tetap bahwa siapapun di belakang topeng Susi itu ya Susi loh ya. Siapapun kadang-kadang yang memerankan ya. Kalau sudah menggunakan topeng itu rasanya roh dari Susi itu ada di topeng itu. Gitu, iya kan? Kayaknya banyak soalnya di Singaraja juga banyak seperti itu. Banyak yang menggunakan perkumpulan itu. Banyak yang menggunakan karakter cewek. Tetap di Susi dibilang. Iya. Karena memang bapak dulu masih hidup juga sempat menyampaikan ya gitu ya. Artinya ketika banyak generasi muda yang menirukan karakter beliau. Jadi secara tidak langsung bapak kan menjadi contoh lah berhasil meregenerasi anak muda untuk mau menarikan kesenian topeng Bondres. Menarik minat generasi muda untuk memerankan karakter topeng Bondres. Kemudian bagaimana respon masyarakat setelah adanya Susi Bondres ini untuk saat ini? Awal-awalnya sih sedikit gini masih namanya transisi semua pun begitu ya. Terus sekarang pun masih seperti ini Ajaran waktu pentas itu di Karangasem ajaran Susi ini makanya jangan betul. Takutnya memang ada
di Bondres nih kan kande namanya. Kandenya. Nah, kita memang ada kande Menanyakan istilahnya silsilah. peran-peran yang sebagai penasar kan istilahnya adi cari susi nih susi nak bemelinggih di rongki Mancing-mancing gitu ya. Puben jadi nyigar pak semua nih kambang pusing batis nih ya seperti itu ya. Tapi masyarakat kan betul-betul masih menerima karakter Susi itu Betul, meskipun masih. sudah diwariskan kepada anaknya kan. Iya. Gitu. Jadi masyarakat masih Masih. terhibur Ya. ya. Iya. Karena yang memang apa namanya? Joknya bapak memang yang pakai. Harus bapak yang meminta niku. Harus pakai niku. Jargonnya. Jargonnya. Oh iya. Galakin aja memek, si mangamai jak memek itu harus tetap itu dibawa. Dan apa namanya? Kalau bapak kan dulunya nyanyinya itu memang nyanyi awag-awagan. Itu harus tetap dipakai. Tetap. Makanya ya kebanyakan kalau kita sudah sering tampil di YouTube itu pasti sudah coba sama masyarakat. Tapi tetap dinantikan. Itu dinantikan. Lawakannya pasti yang Sudah pasti diketahui, ini. ya. Pasti. Ini tapi tetap dinantikan. Tetap dinantikan Tetap karena itu kan ketawa. membawa seperti apa ya, bernostalgia kembali dengan almarhum. Ya. Kan begitu. Begitu. Apalagi ini diwariskan diganti oleh anaknya sendiri. Gitu. Ya. Aduh luar biasa loh sebetulnya. Oke. Aduh. Baik pemirsa, nanti di segmen akhir kita masih mengupas tuntas tentang Susi Bondres. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih menyaksikan kami bersama Susi Bondres. Kami bahas tentang bagaimana sih sejarah dari terciptanya karakter Susi Bondres. Nah, sebelum kita ngobrol lagi masalah Susi Susi Bondres, beliau sebagai pelaku seni nih, khususnya di Bondres. Apa hal-hal yang penting yang harus dipegang teguh agar tidak melenceng dari pakem-pakem yang sudah ada? Kalau berbicara topeng Bondres nih kan kembali ke secara utuhnya adalah merupakan pementasan topeng. Topeng itu ada topeng wali, topeng bali-balihan, kemudian juga istilahnya perbedaan dari kedua niki adalah kalau di topeng wali lebih cenderung dia ke unsur yadnya. Tapi kalau topeng bali-balihan lebih cenderung dia dipertontonkan untuk hiburan. Tapi yang membedakan dari topeng Bondres ini adalah tetap keduanya ini ada yang namanya topeng Bondres. Cuman pola permainannya yang membedakan. Kalau bali-balihan mungkin lebih cenderung lebih banyak topeng Bondresnya. Tapi Lawakannya. ya lawakannya. Tapi kalau topeng Bondres tetap cikal bakalnya adalah dari topeng wali. Jadi saran kami sih istilahnya bagi generasi muda kan sebelum mementaskan belajar topeng Bondres lebih baik belajar topeng wali terlebih dahulu. Dasarnya lah. Dasarnya ya. Betul. Berarti ada jenjang-jenjang. Jenjang-jenjangnya. Oh. Karena kita di grup Susi juga kan, karena kalau misalnya acara yannya kan biasanya kan samaan nih Idena Aliksir, wayang dan topeng samaan pentasnya. Otomatis kita kurangi grup supaya bisa menyamai waktunya mereka waktu Idena Aliksir di saat mau puja wayang juga. Kalau kita tampil berlima kayaknya kita lebih durasinya lebih panjang. Wali kita lebih fokus ke yannya aja. Bondresnya ya Susi aja satu. Ya perasaan atau tetap lah itu. Penampilan tetap lah itu jadinya. Lebih ke tradisi jadi. Jadi kita saling melengkapi nih, Beda tapi saling melengkapi. Betul. Oh gitu ya. Nah, kalau untuk membagi waktu atau gimana ya, namanya kan tidak fokus di pekerjaan, tidak fokus di panggung ya, kan ada pekerjaan samping, pekerjaan pokok tuh ada. Nah, bagaimana mengatur waktu untuk menjaga agar tetap solid gitu? Zaman sekarang kan sudah gampang. Kita main VC aja gitu. Kadang-kadang udah VC aja, satu telepon, semua udah nyambung dan suatu saat juga memang kita satu bulan itu paling enggak 2 atau 3 kali sempat kumpul lah. Pasti ngumpul ya. Ngumpul ya.
cacabo lah, Apa? cakap bohong. Oh, cacabo, cakap-cakap bohong gitu. Baru tahu ada istilah cacabo. Berarti pernah nggak bentrok waktu gitu? 4 orang bisa, ternyata 1 orang sibuk atau gimana? Ya keseringan sih 4 orang kita kumpulnya, karena yang satu grup yang lagi satu kan dari Tabanan. Oh, iya. Desa dari Tabanan. Keseringan kita VC aja dah. Oh, Terus oke. ngobrol berempat, kita makan, nah rutin aja makan. Iya, masih tetap Bercanda aja tetap ya di panggung, di luar panggung untuk menjaga kebersamaan mungkin ya, walaupun di sisi lain kesibukan itu pasti ada, kesibukan lain selain di panggung, tapi masih bisa diulah-ulahin gitu ya, masih bisa diatur-atur. Betul. Nah, Beli Cim-Cim ini kan putra pertama ya dari Bapak Susi ya. Dan saat ini membawa topengnya Bapak Susi. Boleh diperlihatkan kepada pemirsa Bali Now topengnya. Apa sih perbedaan topeng dari Bapak Susi sama topeng yang digunakan Susi Bondres? Niki untuk topengnya Bapak Niki yang dipakai Bapak dari tahun 2015 ya. Kalau dilihat sih sama semuanya. Sama ya. Karakter cewek semuanya ya seperti inilah topengnya. Ini Bapak Susi yang punya. Ini Bapak Susi, Bapak. Iki dari yang dipakai tiang. Generasi penerusnya sama aja. Sama aja kalau dilihat. Cuman yang membedakan volume, volume apa warna, jidatnya ya. Warnanya juga agak berbeda. Bapak lebih agak putih, yang agak coklat. Oh, sama aja ya. Lihatnya sama aja, nggak ada perbedaan. Cuma yang membedakan paling karakternya sangat pentas. Iya betul. Sama tapi tidak bisa 100% gitu betul, ya. Memang tidak bisa tergantikan mungkin ya Bapak Susi ya. Seperti ini dah. Luar biasa. Nah, apa harapan Beli Cim-Cim dan Beli Gus kedepannya terhadap Sanggar Bondres Susi Buleleng? Kedepannya sih dari tiang sih sebenarnya kita hanya menjalankan amanat ya dari Bapak, karena Bapak dulu bilang ke tiang, Bapak cuma idang ngewarisin sanggar itu aja. Gede ban ngabang sanggare, gede jalanan, cenik ban ngabang cenik jalanan. Yang penting tetap jalan di tetap jalan Susi Niki, jangan sampai hilang nama Susi Niki. Itu aja sih dari tiang, cuma ya menjalankan amanat. Betul. Mau nggak mau ya harus dijalankan Ya. Mungkin memang itu sudah jalannya Beli Cim-Cim untuk meneruskan karirnya Bapak gitu. Siapa lagi kalau bukan anaknya gitu, agar karakter Susi ini tidak punah gitu. Walaupun banyak sih ya sudah yang menjadi Susi, bagaimanapun banyak. Karena masyarakat juga tidak mau tahu, yang penting memakai topeng itu ya udah itu Susi gitu. Siapapun di belakang topeng itu yang penting bisa menghibur seperti Susi, walaupun tidak bisa 100%. Kalau Beli Gus, apa harapan kedepannya untuk Sanggar Bondres Susi? Kalau yang pribadi, yang pertama kita semua tetap dalam keadaan sehat dulu. Jadi kalau kita sehat, istilahnya di pergina nih ke asal nungidang igal berarti segar. Jadi itu harapan kita tetap sehat supaya nanti tetap bisa menjaga tradisi, kemudian juga menghibur para masyarakat ke depannya nanti. Mungkin itu saja. Iya. Dan juga ada 2 topeng ya yang dibawa oleh Beli Gus. Karakternya Beli Gus. Nah, nanti Bali Now ingin tahu seperti apa sih cuplikan gaya di panggung Beli Cim-Cim sama Beli Gus sebagai Susi dan sebagai penasar ya. Iya. Nah, sebelum itu ada nggak masukan-masukan untuk seniman-seniman muda Bali mungkin yang terkhusus di Bondres, mungkin ada masukan-masukan? Seperti tadi dah, katanya Beli Gus. Ajegang lu walinya, tradisinya dulu kita pelajari. Artinya supaya tidak ada polemik lagi di antar sesama ya. Ya salah tarian, kayak sekarang kan sudah banyak juga
tarian satu jenis melenceng tarian, dari pakem. melenceng dari pakem. Oh, itu hal penting Ya, banget untuk sebenarnya para itu pemula. ya. Betul. Karena kita di Bali kan ada istilah ngajegang budaya Bali. Yang dicari tamu mancanegara ke Bali itu kan budaya. Budayanya. Kalau kita yang melencengkan itu kan sudah kita tidak mengajengkan Ya. namanya gitu. Oh, oke. Kita Jadi tetapkan dulu tetap kita pakem-pakemnya. berusaha menjaga pakem itu. Kalau mau belajar Bonres mungkin mengeksplor silakan, tapi sebelum masuk ke Bonres lebih baik kita Punya dasar. punya dasar terlebih dahulu. Karena itu juga dia sering dikasih tahu sama Pak Putu Raksi. Iya. Ya. Karena pengelisir kita di Susi Bonres itu maksud Pak Putu Raksi. Liku Buleleng. Iya, iya, iya. Kenalnya di Bali itu Liku Buleleng. Gula lain. Kita juga sering kadang-kadang kalau kita pentas ya nyeleneh tuh di panggung, di belakang panggung marah dia. Oh. Adik kita orang asing itu pakemnya kene. Ya, Iya, tetap Tetap kita belajar ya Tetap sama. pakem tidak boleh hilang walaupun bisa di apa ya istilahnya improve. Ya, betul. Tapi ini pakem tidak boleh. Nggak boleh melenceng. diutak-atik. Tiang juga sering apa namanya pakai pakaian topeng yang isi keris gitu. Iya. Kadang-kadang tradisi lah. tradisinya kadang-kadang ya maunya kan berinovasi ya. Iya. Ini udah ngajarin waktu kalau gitu. Itu waktu raksa. Iya, Sinah Artinya dia tetap kita Tetap ada mentornya Terbimbing. ya. Ada yang pembimbingnya. kita lihat situasi juga, Pak. Jadi kalau memang arahnya tradisi wali kan sudah pakem ya. Kita jalankan sesuai pakem topeng prembon, topeng wali, bali-balian kan. Tetap, tapi mungkin kalau sifatnya dia hiburan, pengisi acara yang lainnya kita sesuaikan dengan sesuaikan. Iya, Jadi jangan seolah-olah kita membranding dengan pakaian modern, kita bisa masuk ke ranah tradisi dengan pakaian modern itu. Tidak. Jadi seperti yang disampaikan Brigade, kalau tidak kita sendiri yang mengajarkan kebudayaan dan tradisi kita, ya siapa lah. Oh, luar biasa ya. Ternyata apapun itu bagi seniman-seniman muda Bali tetap seniman apapun itu tetap harus ada pembimbing yang senior ya. Betul. Luar biasa. Iya. Nah, sebelum closing ini masyarakat dan pemirsa Bali Now pasti ingin tahu bagaimana sih aksi panggung beli cim-cim dan beli gus sebagai penasar dan sebagai susi. Nah, sekarang boleh dipertontonkan kepada pemirsa Bali Now. Woi, adi mare teh nyai. Gue mah kadang ada sih mangga aja meme dong. Meme sih ngemah. Oh, marah orang meme ke Bali TV jak bagian me undang aja beli ngurah dah kok kita. Woi, lain beracara mulai uleng tuni nyai mare teh juari dan nyai teh. Mak kena mah meme tumben ya maya kan saya saged bojo gitu di Pulaki. Di pulau. Jadi nyai ngapain adi? Karena kan ke puncak ngamain. Oh. Mas shortcut di Kone Praga. Begitu? Ke Pulaki ngamain ke Gilimanuk. Woi, melinter nyai. Oh, kayak enak. Mau Nah, jantung. sorry itu terlambat bedek nih masih bahan tiang deh masih. Aman terlambat periksa ibannya ini. Hah? Puskesmas nih delotnya ada. Adi pus maksudnya? Iya, aman nak terlambat harus periksa pangtawang bekudang bulannya terlambat. Ah, tidak. Masih terlambat gitu. Man terlambat kayaknya. Terlambat gitu lu jijik yang nih ngomong. Woi, dong potongannya ini. Terlambat tak ke. Oh, terlambat Si datang. Dadi ngomong gitu ya kan anu baca anak orang bangga mau kabakannya meme. Woi, dong potongannya ini orang nu bajang. Woi. Nah, tempo bajang lu jadi sementara. Aduh. Mau kenyam-kenyam dan mau ini. Nyai kembar siam. Lo ke Marsiam. Oh, mboke siam susu, Ya, siam kopi nyai. siam kopi. Luar biasa, ternyata menghibur, benar-benar seperti Susi yang asli ya. Nggih. Betul-betul. Cuma tanpa make up mantan. Iya. Sapin nggak mau make up. Terusan. Oke. Aduh, matur suksema sudah hadir di Bali Now. Sukses buat Sanggar Susi Susi Bonres Bonres. Buleleng. Semoga job-job makin mengalir terus. Kemudian semoga tetap bisa mengajarkan budaya, seni budaya Bali. Pasti. Matur suksema. Wali. Merdeka. Merdeka. Di Merdeka. Nak memikiri 17-an. Sangat undangnya anak main. Benar. Iya, matur suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Sanggar
Susi Bondres Buleleng. Semoga menghibur dan semoga apapun yang kami bincangkan tadi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.